Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kita doakan agar dilimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita mau berbagi kepada kita semua tentang apa penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah. Seyogyanya setiap orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, aku penuhi doa itu, ya. Jadi Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi astajib lakum, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan, tetapi kapan waktu dikabulkan, itu Allah yang tahu. Di sini kita mau jelaskan ada 7 hal penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah memakan makanan yang haram. Makan makanan yang haram. Makanan yang haram itu baik haram zatnya, ada makanan yang diharamkan? Apa tuh? Makanan yang diharamkan? Daging babi. Itu kalau kita makan haram, termasuk itu. Dan bisa juga makanan yang didapat dengan cara haram, mencuri, menipu, menzalimi orang. Itu kalau sempat kita memakan itu, na'udzubillah, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan bukan doa saja yang tidak dikabulkan, makanan yang kita makan itu akan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan, baik akal tubuh kita, akal, pikiran, hati kita. Orang yang makan makanan haram, pikirannya sempit, pikirannya jiwanya tidak tenang, bahkan fisiknya bisa juga sakit. Karena pikiran tidak tenang, pikiran tidak lurus, jiwa tidak tenang, maka fisik juga tidak. Itu penyebabnya salah satunya. Nah, masalah makanan yang haram ini nanti kita bahas khusus, ya, bagaimana caranya. Yang kedua adalah melampaui batas dalam berdoa. Melampaui batas dalam berdoa. Jadi berdoa itu tidak boleh juga berlebihan. Minta saja apa yang sesuai kebutuhan kita kepada Allah. Dan jangan berlebihan, melampaui batas seolah-olah kita nanti bisa memaksa Tuhan, kalau bahasanya, atau menyuruh Allah untuk mengabulkan doa kita, juga tidak boleh berlebihan. Berdoa saja kepada Allah setiap hari, setiap salat dengan niat ikhlas, mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah. Apa yang dimaksud melampaui ini? Melampaui batas itu, doa itu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak boleh berlebihan, sesuaikan dengan kondisi kita dan apa kita. Kalau kita bekerja sebagai PNS, gajinya sekian, tidak boleh kita doa melampaui batas-batas apa kita, usaha kita. Apa contohnya? Ya Allah, bangunkan saya istana seperti istana raja. Siapa paling kaya Nabi itu? Nabi Sulaiman. Itu tidak. Mungkin saja Allah akan mengabulkan itu, tetapi
kita, karena doa itu juga diiringi dengan usaha. Kemudian yang ketiga adalah kelalaian hati. Kalau hati kita berdoa kepada Allah, tidak khusyuk, tidak fokus kepada Tuhan dan apa yang kita minta, itu doa kita tidak dikabulkan. Makanya setiap doa yang kita baca itu kalau bahasa Arab harus paham artinya. Kalau tidak paham, tidak usah berbahasa Arab. Karena hati kita tidak nyangkut dengan apa yang kita baca. Itu doa tidak akan dikabulkan. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, tapi tidak tahu artinya. Allahumma antas salam minkas salam alaika ya'udu salam fa'ina, tidak tahu artinya. Allahumma la mani lima ataita, tidak tahu artinya. Itu tidak ada. Kalau itu tidak tahu kita mana, berarti hati kita tidak nyangkut dengan Tuhan, itu doa tidak dikabulkan. Jadi makanya doa yang kita baca dalam bahasa Arab wajib tahu artinya. Itu sudah diajarkan kemarin kan, banyak doa. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepada nikmatmu, dan menjadi hambamu yang saleh, hambamu yang taat patuh dalam beribadah. Jadi hati kita tidak boleh lalai, fokus kita kepada apa yang kita minta kepada Allah, minta kepada Allah dengan tulus. Kemudian lemah keyakinan. Tidak boleh juga kita sudah berdoa tapi tidak yakin, itu tidak kabul. Kalau kita berdoa, ya Allah sehatkan saya, yakin Allah sembuhkan. Ya Allah selesaikan kuliah saya dengan baik, yakin selesaikan oleh Allah. Kan gitu. Ya Allah selesaikan pendidikan saya sama pesantren kayak kakak kan. Yakin kita diselesaikan oleh Allah. Nah tapi kalau kita tidak yakin, ya Allah tamatkan saya pesantren, tapi tamat SMA, itu tidak yakin namanya itu. Kita meminta sesuatu yang tidak yakin, dan kita tidak yakin juga bahwa Allah akan memberi kepada kita. Nah, itu. Jadi harus yakin, berdoa harus yakin. Walaupun doanya baca bismillah itu sudah doa sebenarnya. Mau berangkat keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yakin kita, dengan nama Allah kuserahkan diriku kepadamu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya, insyaallah Allah akan selamatkan kita. Kemudian yang kelima adalah tercampurnya dengan hal yang haram. Perbuatan-perbuatan haram itu akan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak pernah sedikit pun pernah tergerak hati kita untuk menyuruh orang berbuat baik. Tidak pernah melarang orang berbuat mungkar. Berarti itu doa tidak dikabulkan Allah. Kemudian yang kelima, yang ketujuh adalah kezaliman. Orang yang zalim tidak akan dikabulkan doanya Allah. Zalim itu mulai dari melakukan perbuatan syirik, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, itu kezaliman. Kezaliman itu lawannya keadilan. Memperlakukan orang tidak sesuainya itu adalah zalim. Memperlakukan orang tua yang zalim kepada anaknya, tidak adil kepada anaknya, itu zalim itu. Guru yang zalim adalah guru yang tidak adil kepada muridnya. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak adil kepada masyarakatnya. Pemimpin yang zalim ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Orang tua yang zalim tidak dikabulkan oleh Allah. Anak yang zalim kepada orang tuanya tidak dikabulkan doanya. Oleh sebab itu jangan kita berbuat zalim. Apalagi kezaliman itu perbuatan syirik. Jadi kezaliman itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu esa, zat, sifat dan perbuatannya. Tapi kita ragu, itu zalim namanya itu. Itu makna zalim. Jadi ada 7 ini yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah memakan makanan yang haram. Yang kedua melampaui batas dalam berdoa. Yang ketiga kelalaian hati kita. Yang keempat lemahnya keyakinan. Yang kelima tercampurnya dengan hal yang haram. Perbuatan kita maksudnya Kemudian yang keenam meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketujuh kezaliman. Demikian saja. Mudah-mudahan kita hindari yang 7 ini, insyaallah doa kita. Tapi kalau kita lakukan, doa kita tidak akan dikabulkan Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.